Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut mengenai upaya BGN dalam memitigasi masalah serupa pada pelaksanaan MBG kembali terjadi. Saat ini kami telah terhubung secara daring bersama Ketua UKK Nutrisi dan Penyakit Metabolik Ikatan Dokter Anak Indonesia, Dr. Yoga Davaira. Selamat petang, Assalamualaikum Dr. Yoga. Waalaikumsalam, selamat sore. Ya, Dr. Yoga, langsung saja, implementasi MBG ini tengah menjadi sorotan dengan berbagai masalah yang muncul, terutama ini angka keracunan yang terus meningkat. Apa permasalahan yang paling mendasar dari pengamatan Ikatan Dokter Anak Indonesia? Silakan dokter. Ya, ini adalah program yang bagus tentunya ya untuk anak usia sekolah di negara kita. Program yang dikerjakan juga sebetulnya di banyak negara, catatan terakhir sudah 93 negara melakukan program pemberian makan anak usia sekolah. Tapi rasanya program ini terlalu terburu-buru dikerjakan sehingga dalam pelaksanaannya tidak tepat ya. Salah satu contohnya adalah tadi yang juga dibahas ya, waktu melakukan perbandingan antara negara yang sudah melakukan pemberian makan siang gratis. Sebetulnya Indonesia sudah sudah pernah ke Jepang, Finlandia dan Brazil ya. Itu ada waktu itu pernah juga ada di Bappenas. Tetapi sayangnya kita tidak banyak belajar dari sana ya. Yang perlu kita siapkan sebetulnya bukan hanya memberikan makan, tetapi juga meliputi mulai dari mempersiapkan edukasi makan sehat di sekolah, sanitasi dan hygiene. Tentunya ini akan berdampak juga nanti dengan resiko keracunan. Yang juga mesti dilihat adalah resiko kontaminasi yang kalau berdasarkan program yang sekarang jarak antara tempat memasak makanan dengan sekolah ini relatif jauh dengan jumlah yang relatif banyak. Konsekuensinya tentu satu, kalau waktunya lebih lama, maka suhunya harus dijaga tidak dalam keadaan yang berbahaya. Artinya di bawah 5 derajat didinginkan atau di atas 60 derajat supaya kuman tidak berkembang biak. Tapi tentunya teknologi ini tidak murah juga, sehingga seharusnya dipikirkan matang-matang apakah akan mengambil jalan dapur yang tersentralisasi seperti sekarang atau belajar dari negara yang 3 tadi saya sebutkan yang mengerjakan proses masak di sekolahnya masing-masing. Tentu dengan waktu antara menyiapkan makan dan makannya sendiri lebih singkat, risiko kontaminasinya tentu lebih berkurang. Saya rasa dalam hal perencanaan dan evaluasi ini satu hal yang harus terus-menerus dilakukan ya untuk mengurangi dan memperbaiki keadaan saat ini. Baik, Dok, seperti kasus yang terjadi di Jawa Barat hingga pemerintah setempat menetapkan kejadian luar biasa karena banyak sekali para siswa penerima manfaat ini yang mengalami keracunan. Kalau dari sisi medis, Dok, seberapa serius resiko keracunan makanan bagi anak dan seperti apa sebenarnya protokol penanganan yang ideal, Dok? Ya. Oke, kalau kita bicara keracunan makanan, sebagian besar memang ringan, gejalanya ada di saluran cerna. Tapi karena anak ini berbeda dengan dewasa, apalagi kalau MBG ini juga melibatkan di posyandu dan ibu hamil yang tentu masuk kelompok yang rentan. Walaupun jarang dilaporkan juga ada keracunan makanan yang melibatkan susunan saraf pusat. Artinya dia bisa menyebabkan gangguan kesadaran, bisa menyebabkan rasa kesemutan, gejala otot yang lemah. Ini adalah walaupun jarang tapi tentunya bisa bahkan menimbulkan kematian. Mungkin Mbak Cica dan para peserta pemirsa pernah mendengar misalnya botulinum. Ini salah satu yang paling kita takuti ya, karena dia bisa menyebabkan kematian, kelumpuhan dan gejala susunan saraf pusat. Itu yang secara medis, jadi memang spektrumnya luas dari ringan tidak memerlukan perawatan sampai yang membutuhkan perawatan khusus di rumah sakit
Dan jangan lupa juga kalau anak, sebetulnya kita tidak bicara saat ini, terutama anak yang lebih kecil, kalau dia mengalami keracunan makanan dengan gejala yang berat, tentu ada efek jangka panjangnya. Yang dilaporkan adalah anaknya jadi menolak makan, trauma, dan tentunya kita tidak ingin akhirnya mengganggu status gizinya. Baik, Dok, ini kan salah satu permasalahan nih, anak-anak ini cenderung nggak familiar nih, Dok, dengan menu lokal. Misalnya anak-anak disuruh makan ikan kuah kuning mungkin nggak mau gitu. Nah, sehingga SPPG ini menghadirkan menu-menu alternatif seperti burger, pasta, makanan-makanan yang ultra proses yang justru nilai gizinya ini tidak terjamin. Bagaimana Anda melihat permasalahan ini dan menilai dari pola atau karakter makan anak? Ya, ini tadi sudah saya singgung sebentar ya, bahwa program pemberian makan siang pada anak sekolah ini tidak berdiri sendiri, tapi ada bagian dari pendidikan. Sehingga tentunya untuk merubah perilaku anak ini kita perlu memasukkan pola makan sehat sebagai bagian dari kurikulum. Anak sebetulnya akan belajar, ya, dia akan belajar kalau lingkungan, temannya, gurunya di rumah makan makanan sehat, dia akan ikut. Jadi pemberian makanan sehat tentunya tidak bisa mengorbankan kualitas dan kuantitas hanya karena tidak populer oleh anak-anak. Justru ini kesempatan untuk membuat anak-anak bersama-sama mencoba makanan yang sehat. Jadi nggak boleh terbalik ya, justru harus menjadi kesempatan mengajarkan kepada anak makan makanan yang sehat. Baik, Dok, ini kan tahun 2026 nih anggaran makan bergizi gratis akan naik 264 triliun ini menjadi 335 triliun dibandingkan tahun 2025 dengan target penerima manfaat sebanyak 82,9 juta penerima manfaat. Sebenarnya apa sih, Dok, dari Ikatan Dokter Anak Indonesia melihat apa yang harus dibenahi dengan naiknya anggaran sehingga evaluasi totalnya ini harus dimulai dari mana sehingga kejadian-kejadian keracunan ini tidak terjadi lagi ke depan? Ya, tentunya kita menantikan data epidemiologi ya, karena ini sudah masuk ke dalam kejadian luar biasa sesuai dengan Permenkes. Maka akan ada data epidemiologi penyebab keracunan ini apa, ya. Keracunan ini tidak melulu akibat bakteri, jangan lupa kimiawi juga bisa, fisik juga bisa, ya. Jadi kita akan melihat berdasarkan data tersebut, dan kalau kita kembali ke penanggulangan kejadian luar biasa, sebetulnya di situ juga sudah mencakup aspek pencegahan. Nah, untuk lihat pencegahan ini balik lagi, maka food hygiene, kemudian aspek keamanan pangan ini harus menjadi hal yang nomor satu ya. Kalau makanan yang tidak aman bukan hal yang baik yang kita dapatkan, tentu malahan menjadi hal jadi penyakit. Jadi yang perlu diperhatikan yang pertama adalah tentu makanan ini harus aman. Yang kedua, makanannya juga harus punya kualitas dan kuantitas yang cukup sesuai dengan anak, ya. Ini dua hal yang tentunya harus diperbaiki secara menyeluruh. Kami dari Ikatan Dokter Anak Indonesia tentu bersedia apabila diminta untuk berkontribusi melihat lebih detail tentang bagaimana kita bisa memperbaiki di masa depan. Baik, terima kasih Dr. Yoga Dafaira, Ketua UKK Nutrisi dan Penyakit Metabolik Ikatan Dokter Anak Indonesia atas waktunya untuk laporan 8 petang hari ini. Salam sehat, dokter. Terima kasih.